Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Bapak Ibu, terima kasih sudah datang pada kegiatan praktik baik saya. Masih semangat? Masih, alhamdulillah, harus semangat sampai akhir ya. Insya Allah ini ada ilmunya yang bisa didapatkan walaupun mungkin sedikit ya. Hari ini itu sebenarnya saya membagikan praktik baik. Praktik baik itu ada 7 jurus BK yang saya dapatkan kemarin. Yang saya kasih cuma satu hari ini. Semoga dengan satu ini bisa menambahkan ilmu Bapak Ibu untuk bertemu nanti anak murid ya. Tapi jurus 3 yang saya kasih adalah, coba saya Bapak Ibu tubuhkan resiliensi. Sudah pernah dengar resiliensi sih? Belum ya? Oke, saya jelaskan resiliensi. Resiliensi itu sebenarnya itu adalah daya lenting. Lenting, tahu lenting? Ranting. Lenting. Lenting itu melengkung gitu ya. Lenting itu kayak melenting, tahu nggak sih Bu? Lenting itu adalah, nih baca, kemampuan bangkit kembali setelah menghadapi kesulitan. Pernah menghadapi kesulitan selain kesulitan ekonomi ya Bu? Wah, pernah. Jadi bukan sekedar tidak menyerah, tapi juga mampu beradaptasi dari kesulitan yang pernah kita hadapi, belajar dan terus berkembang ya. Ada orang terpuruk langsung terbenam ya Bu. Kalau ini resiliensi itu daya lenting, kita belajar lagi dari kesalahan yang kita hadapi gitu maksudnya. Jadi ini nggak diri kita aja, tapi ini untuk anak-anak sebenarnya. Kita bertemu dengan anak. Sini saya langsung ke sini. Ya, pernah belajar dari kepala sekolah kita grow mindset dengan fix mindset. Pernah kan? Ya, yang masih ingat grow mindset selalu dibilang grow mindset. Jadi kita ada contohnya seperti ini. Fix mindset itu adalah saya bisa sukses jika saya punya bakat. Oh saya nggak bisa nih, saya nggak bisa IT misalnya. Karena saya memang belum pernah belajar. Harusnya grow mindsetnya saya bisa dengan berusaha ya. Contohnya Bu Email, misalnya nggak bisa nanya kan, harus berusaha. Jangan beranggapan aku udah tua berarti aku nggak bisa apa-apa ya. Harusnya seperti itu, grow mindset. Ada juga jadi saya menyerah, harusnya kamu Bapak Ibu bilangnya saya akan coba lagi. Bukan ya udahlah nggak usah lah gitu ya. Lalu saya tidak bisa, harusnya saya belum bisa. Jadi seperti ini perbedaannya. Yang ini sebenarnya mempengaruhi semangat kita sih untuk sehari-hari. Saya sakit hati, harusnya grow mindsetnya, oke saya akan perbaiki lagi. Oke, sebenarnya kata psikolog yang saya sampaikan kemarin itu, misalnya kamu lagi kesel, lagi marah, boleh kok diungkapkan dengan apapun. Contohnya itu ada di jurus 2, kelola emosi namanya. Misalnya lagi kesel nih, boleh kamu kita itu pergi ungkapkan ke orangnya dengan gaya kamu seperti itu, sebenarnya saya nggak suka gitu. Harusnya daripada terpendam munculkan emosi yang lain. Kalau ini kan saya sakit hati, oke, bro mindsetnya terima kasih, saya akan memperbaikinya. Selain setelah melampiaskan emosi tadi, melampiaskan emosi kan ada menabrak memukul meja, teriakin anak sampai keluar dari kelas gitu ya. Saya juga pernah seperti itu, ternyata itu adalah kelola emosi yang belum terkelola dengan baik gitu. Tapi kalau grow mindsetnya oke, dengan kesalahan saya akan memperbaiki gitu katanya. Dan ini saya memberikan gimana sih cara memberikan kembali kepada anak. Misalnya, ya kamu memang ceroboh sih, nggak disiplin sih, nggak mau datang tepat waktu sih harusnya. Ibu menilainya itu, Bapak Ibu menilai itu adalah prosesnya, bukan hasil yang jadi ketemu anaknya seperti itu. Contohnya saat presentasi tadi, saya lihat kamu kurang percaya diri ya. Jadi banyak sih pemilihan kata-kata ini sangat mempengaruhi buat anak-anak untuk down atau mau bangkit lagi anak-anak. Lalu kamu perlu lebih berusaha lagi, kan kita sering ya, kamu semangat aja, ayo semangat lagi. Sebenarnya ada kata-kata yang bikin itu nggak harus dengan seperti itu, tapi membangkitkan semangatnya seperti untuk meningkatkan pemahamanmu tentang materi ini. Ayo coba kerjakan soal latihan ini sama latihan ini. Jadi nggak harus semangat ya. Apa sih? Kita juga bingung ya kadang dikasih semangat. Yang bagian mana sih yang saya harus kasih semangatnya bagian mana gitu. Nanti awalnya seperti ini, diawali apresiasi. Ini akan saya kasih nanti tugasnya buat Bapak Ibu. Kita awali apresiasi,
di tengahnya koreksi, dan diakhiri dengan apresiasi lagi. Contohnya, Bapak apresiasi kamu, kamu sudah mengerahkan upaya terbaik kamu. Kita mengapresiasi kamu menang basket, tanding basket, kamu pinter banget, kamu keren banget, gitu ya. Tapi tengahnya koreksi, kita kasih koreksi, misalnya dia terlambat nih, kasus nanti anaknya terlambat, lalu terima kasih kamu sudah datang tepat waktu, tapi besok kamu harus lebih awal lagi bangunnya, ya. Terakhir baru Bapak Ibu bilang itu, Bapak percaya, Ibu percaya, kamu pasti bisa. Jangan langsung bilang, bisa sih kamu besok untuk bangun cepat datangnya, tapi kita kasih arahan, kamu bisa kok bangun lebih awal, kamu atur jadwalmu, nanti segala macam kita arahkan, koreksi kesalahan dia, kenapa dia terlambat, baru diakhiri dengan apresiasi gitu ya. Pernah Bapak Ibu pernah dapat pujian? Pernah? Sering anak dipuji enak gak? Daripada dikritik, ya. Kalau dipuji, dibilang cantik, dibilang keren, pasti semangat kan? Tapi ternyata pujian itu bisa melemahkan juga. Kadang orang dipuji, pekerjaannya bagus, kadang dia jadi stuck di sana, atau dia malah meninggi gitu ya. Tapi ternyata kita tuh anak-anak itu butuh dukungan daripada pujian. Contohnya, kalau dukungan, kalau kita kan sering bilang, kamu hebat gitu. Sebenarnya dukungannya adalah, kamu udah bekerja keras, kita nilai prosesnya. Kamu sudah bekerja keras, kamu layak dapat prestasi itu. Kalau basket, kamu udah latihan tiap minggu, jadi wajar kamu untuk menang hari ini gitu ya. Banyak sebenarnya yang bisa dibagikan. Lalu nih, Bapak Ibu yang sudah punya anak, atau misalnya ingat dari pola asuh dari orang tua dulu, ternyata ada tegas dan lembut. Kalau tegas tapi kita tidak lembut, hasilnya adalah orang tua menang, anak kalah. Jadi misalnya kalau tegas dan lembut, orang tua menang, anak juga menang, sama-sama menang. Misalnya tidak tegas, orang tua tidak tegas dan tidak lembut juga, orang tua dan anak sama-sama kalah. Kalau orang tua tidak tegas tapi lembut, orang tuanya lembut nih tapi tidak tegas, hasilnya orang tua kalah dan anak menang. Tapi yang bagus apa Bapak Ibu? Tegas dan lembut ya. Tegas marah boleh, tapi ada tegasnya, lembut juga harus ada gitu. Jadi kalau keras terus, jadi anak-anak kan menghindar dari kita ya. Ya, ada bentuk bagaimana sih supaya anak-anak tuh tetap kuat, merancang kegiatan yang memuatkan. Contohnya kita ajak traveling, kita ajak camping. Ternyata camping itu memberikan anak itu kemandirian buat anak-anak. Camping bareng-bareng, masak bareng-bareng, itu ada muncul kemandirian anak. Traveling itu dengan situasi baru, suasana baru, happy baru, jadi menunjukkan happy ya. Dan olahraga, ternyata olahraga itu salah satu bentuk menghilangkan stres orang, biasanya dengan olahraga juga bisa. Nah, saya kasih tugas yang tadi ya Bapak Ibu, boleh berdua. Jadi Bapak Ibu nanti tampil ya Bapak Ibu. Bawa pulpen nggak ada, oke, dengan handphone saja boleh. Tapi buatnya ini tadi apa? Apresiasi, di tengahnya apa? Nih, diawali apresiasi, di tengahnya koreksi, dan diakhiri dengan apresiasi lagi dengan masalah kasus-kasus anak di sekolah. Tadi saya kasih contoh kan terlambat. Lalu Bapak Ibu di tengahnya koreksi dan diakhiri apresiasi. Ya, pertamanya kan terlambat karena apa? Nih, Bapak apresiasi kamu sudah mengarahkan terima kasih udah datang ke sekolah walaupun kamu terlambat, saya apresiasi kamu datang terlambat. Lalu di tengahnya apa, kenapa tadi terlambat? Oh, saya ini Bu. Oke, berarti besoknya kamu harus waktu lebih pagi lagi, kamu pasti bisa gitu. Itu salah satu contohnya. Bisa Bapak Ibu? Sudah terpikirkan kira-kira kasus anaknya yang pernah sering ditemui? Oh, nggak buat tugas, salah satunya apa, menunda-nunda tugas, nilainya rendah, kan banyak ya Bapak Ibu. Bukan ya?
Kenapa, Bu? Nggak apa-apa. Ini aja, spidol ini ada nih. Oh, bisa. Dengan mode satu aja ya Bapak Ibu, satu burger aja. Bukan bang, oh diawali apresiasi dulu ya. Hitungannya dikoreksi. Jadi udah ngerjain juga, tapi tugasnya itu nggak benar lengkap. Oke. Tugasnya tidak lengkap. Terus terima kasih kamu sudah mengambil tugas tidak lagi ya. Gitu deh. Nggak satu aja Bu, boleh satu burger aja. Oke, silakan yang mau tampil duluan. Mau bacakan tapi berdiri ya Bu. Ini ya? Ya boleh. Ini perkara mengerjakan tugas. Diawali dengan apresiasi pertama yaitu bagus kamu sudah mengerjakan tugas. Koreksinya adalah tapi tugasnya ini kurang lengkap. Nah, lalu yang terakhir lain kali lebih teliti lagi ya, kamu pasti bisa. Semangat. Oke, tepuk tangan dulu. Oke, terima kasih Bu Sapika dan Bu Imelda sudah ini. Silakan Bapak Marom. Terkait dengan teguran rambut ya. Jadi Bapak menilai gaya rambut kamu itu sangat unik. Oh, unik. Tapi bagaimana agar kamu bisa menyesuaikan gaya rambut kamu dengan aturan di sekolah? Jadi Bapak percaya kamu nanti ketika datang ke tempat tukang rambut, kamu bisa memilih model yang rapi tapi unik juga. Oke, dia sesuai dengan selera. Terima kasih Bapak Marom. Oke, Bu Diana. Oke, kira-kira mudah-mudahan bisa di ini ya Bu, Bapak Ibu diterapkan ke sehari-hari. Jangan langsung puji aja, tapi kita nilai prosesnya. Hanya sekian dari saya. Semoga ilmu sedikit yang saya berikan ada manfaatnya untuk Bapak Ibu. Selamat sudah memahami satu jurus. Semoga bisa dapat 6 jurus lagi. Terima kasih ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih ya Bu. Iya, kayak sekolah terbuka. Terima kasih Bu Ima.